Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat Sonegoro dimanapun berada, yang paling utama malah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang atas rahmatnya sampai detik ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, masih diberikan ketetapan iman dan Islam, dan kita bisa melaksanakan Shaum Ramadan di hari yang ke-21 ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Semoga rahmat bertangkikan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, manusia paling agung, manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan kita bisa dipertemukan besok di Yaumil Hisab mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Sahabat Ziyad Sonegoro dimanapun berada yang berbahagia, istighfar adalah salah satu zikir yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar ini adalah zikir yang sangat ringan sekali. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itulah zikir yang sangat ringan sekali, mudah sekali dilafalkan, dan tanpa tenaga kita bisa melafalkan zikir ini. Tetapi zikir ini, istighfar ini sangat disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sangat mencintai hambanya yang sering melafalkan istighfar ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Quran Surat An-Nuh ayat 10. Istighfar ini meskipun ringan, dia akan menjadi berat dalam timbangan amal kebaikan ketika kita dihisab. Oleh karena itu, perbanyaklah kita dalam membaca istighfar. Bahkan Allah lebih mencintai hambanya yang istighfar ini, melebihi orang yang menemukan ontanya yang hilang. Nah, jadi ada sebuah kisah, ada seorang yang mempunyai onta, kemudian penuh dengan dagangan di situ, ya. Diceritakan bahwa onta itu penuh dagangan, penuh bekal makanan di situ, mengembara di tengah padang pasir. Itu penuh, itu ontanya itu penuh, ya. Kiri kanan penuh dengan dagangan, kiri kanan penuh dengan bekal. Nah, ketika melewati sebuah padang pasir, kemudian di situ ada pohon rindang, orang tersebut kelelahan. Kemudian dia beristirahat di bawah sebatang pohon tersebut. Ontanya ditali, diikat di pohon tersebut. Kemudian dia ketiduran. Nah, ketika ketiduran, ketika tidur agak lama, kemudian dia sudah bangun, dia kaget. Di mana ontaku? Dia lari ke sana, ke sini, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, muter-muter, ya, nggak melihat onta. Padahal sebagaimana sahabat Sonegoro ketahui, pada padang pasir kan padangnya luas, ya, sejauh kita memandang akan kelihatan jika ada barang bergerak. Nggak ada onta. Kemudian orang itu berdoa, ya Allah, temukanlah ontaku, aku sangat mengharapkannya. Kemudian dia ingin tidur lagi dan berharap ketika tidur, pada saat bangun ontanya sudah ada. Maka dia kemudian tidur. Nah, ketika tidur nyenyak, dia bangun, ontanya sudah ada di samping dia tidur. Wah, dia sangat bahagia sekali. Bisa Mas Adit, Mas Dika bayangkan bahagianya seperti apa itu.
Orang kehilangan unta menemukan untanya kembali. Tetapi Allah lebih mencintai, ya. Allah lebih bahagia orang yang rajin istighfar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskannya dari kesedihan dan kesusahan, serta akan melampangkan dari segala macam kesempitan dan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang faedah istighfar ini. Imam besar di Arab Saudi, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah imam besar yang sangat terkenal. Beliau itu hafal 1 juta hadis. Nah, kalau kita 1 hadis pun kadang-kadang sok lupa, ya lah. Paling 10 hadis. Besok kalau nggak diulang, lupa lagi. Kalau beliau hafal hadis sampai 1 juta. Sanad-sanadnya juga hafal beliau. Imam terkenal. Nah, Imam Ahmad ini tidak tahu kenapa tiba-tiba beliau ingin datang ke negeri Basrah. Tidak tahu alasannya apa, nggak tahu, pokoknya dia itu ada keinginan pengen ke negeri Basrah. Maka setelah dipersiapkan beberapa hari, beliau kemudian menuju ke negeri Basrah. Negeri Basrah ini terletak di Irak kalau tidak salah ya, sangat jauh. Beliau menuju sana, nggak tahu kenapa, pokoknya pengen ke sana. Beliau berhusnudzon bahwa mungkin Allah menghendaki sesuatu yang bermanfaat ketika aku sampai ke negeri Basrah. Nah, berjalanlah beliau menuju ke negeri Basrah, sangat jauh sekali. Nah, ketika sampai di negeri Basrah, waktu sudah menunjukkan menjelang maghrib. Nah, katakanlah menjelang maghrib. Kemudian beliau sholat berjamaah di situ, kemudian zikir sampai dengan sholat isya, dan habis sholat isya beliau bermaksud untuk bermalam di masjid tersebut karena besok pagi harus meneruskan perjalanan setelah subuh. Nah, ketika beliau bersandar di tembok di dinding salah masjid itu sambil ketiduran itu, dibangunkan oleh marbotnya. Hai Syekh, manggilnya Syekh. Karena waktu itu belum ada foto-foto ya, belum ada media sosial seperti saat ini ya. Mungkin kalau tahu bahwa yang datang itu adalah Imam Ahmad, banyak yang menyelami atau bahkan banyak yang menawari untuk berkunjung ke rumahnya. Dan waktu itu juga belum ada hotel kayak seperti sekarang ini. Hei Syekh, gitu kan? Kenapa kamu di sini? Saya musafir, kata Imam Ahmad. Saya mau bermalam di sini. Saya besok pagi atau subuh mau melanjutkan perjalanan. Nah, maka marbot tadi menjawab, tidak bisa, tidak boleh tidur di masjid. Nah, maka Imam Ahmad keluar menuju ke serabi masjid. Kemudian kembali bersandar di situ. Lagi-lagi marbot ini mendatangi. Syekh, kenapa masih di sini? Saya musafir, saya mau menginap di sini. Tidak ada hotel, tidak ada penginapan. Tidak bisa, masjid nggak boleh untuk tidur. Maka kemudian Imam Ahmad keluar, ya. Kemudian masjidnya itu dikunci sama marbot tersebut. Imam Ahmad keluar, kemudian dia tidur di duduk tiduran di dinding pintu gerbang masjid. Nah, tak jauh dari situ ada seorang tukang kue mau manggil, "Hei Syekh, sini." Nah, kemudian dia tanya, "Dari mana Syekh?" "Saya jauh, saya dari Madinah." "Kenapa kok di luar?" "Saya mau tidur di masjid nggak boleh, kemudian di serambi nggak boleh. Sama marbotnya ada peraturan tidak boleh tidur di masjid." "Oh baik, silakan tidur di tempat saya. Ini tempat usaha saya. Silakan berbaring di tempat yang ada, meskipun kecil bisa untuk istirahat. Besok sibuk silakan melanjutkan perjalanan."
Baik, terima kasih. Nah, ketika Imam Ahmad ini berbaring, penjual kue ini, pembuat kue ini, dia membuat kue untuk persiapan dijual besok pagi. Nah, ada satu hal yang sangat menarik yang diperhatikan oleh Imam Ahmad tersebut. Apa itu? Dia istighfar. Jadi ketika memecah telur, dia bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian mengkocok telur, dia juga sama astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nguleni, membuat logat itu sampai dia diajak bicara sama Imam Ahmad, tetap istighfar. Ketika dia tidak ditanya, dia melanjutkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kita dilafalkan terus. Maka Imam Ahmad pun duduk ya. Duduk kemudian nanya, apa yang kamu dapatkan dengan istighfar? Saya melakukan istighfar ini sejak lama, gitu. Dan saya selalu dipenuhi oleh Allah, dikabulkan hajat saya dengan saya beristighfar ini. Kecuali satu hal yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu yang belum dikabulkan? Maka tukang kue ini menjawab, hanya satu yang belum dikabulkan, yaitu saya sangat ingin bertemu dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Maka Imam Ahmad pun kaget, ya tak? Dia bergetar. Kemudian beliau berkata, aku adalah fakir ilmu, akulah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kemudian dipeluk, ya, pedagang kue dipeluk. Masya Allah, subhanallah. Jadi karena istighfarmu, tidak tahu kenapa hasratku pengen kesini. Nggak tahu kenapa beberapa hari ini aku ingin sekali ke negeri Basrah. Ternyata karena istighfarmu ini. Maka penjual kue tersebut bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dipertemukan dengan Imam Ahmad. Demikian sahabat Sehat Sadegoro yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari perbanyak istighfar. Istighfar nggak perlu panjang. Yang penting rutin dan istiqomah. Astagfirullah, 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 ataupun astagfirullahaladzim, ataupun astagfirullah wa atubu ilaih. Semoga dengan istighfar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah lebih mencintai kita. Kita diberatkan timbangannya kelak di hari yaumil hisab. Kemudian Allah mudahkan hajat-hajat kita, Allah lancarkan rezeki kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.